Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku akan berbagi resep bolu kukus mini yang empuk dan lembut dengan bahan yang sederhana, hanya dengan 2 butir telur saja. Yang lebih spesial kita pakai topping cream cheese lumer yang menambah cita rasa dan tampilan yang semakin premium. Resep ini cocok banget untuk isian snack box, ide jualan kekinian maupun untuk cemilan di rumah. Dengan rasa yang empuk dan lembut ditambah topping keju yang creamy, dijamin anak-anak dan dewasa semua suka. Dengan bahan yang sederhana, resep yang praktis dan mudah, resep ini recommended banget untuk dicoba di rumah. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur suhu ruang, 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan, setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi, 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP, teman-teman bisa pakai TPM atau Ovalet ya. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih selama 1 menit sampai adonannya tercampur rata. Kalau sudah, kemudian masukkan bertahap kurang lebih 250 ml santan. Kita masukkan sambil di mixer seperti ini, mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya jadi mengembang. Oh ya, untuk santannya saya peroleh dari 1 saset santan instan 60 ml yang ditambah air hingga 250 ml. Setelah santan masuk semua dan ini sudah kurang lebih 10 menitan, adonannya sudah mengembang seperti ini. Ini sudah cukup. Kita matikan dulu mixernya. Lanjut masukkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita masukkan bertahap sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan yang bergumpal. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam. Nah, kalau sudah, adonan kita mixer lagi kembali dengan kecepatan rendah asal cukup tercampur rata saja. Di sini aku mixer kurang lebih selama 30 detik agar adonannya tidak turun. Kalau sudah, aduk lagi adonannya menggunakan spatula. Gunakan teknik aduk balik seperti ini. Lakukan pelan-pelan saja ya. Pastikan semua adonannya benar-benar tercampur rata, tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan. Oh ya, di tahap ini aku tidak menggunakan minyak maupun mentega cair ya. Aku cukup menggunakan larutan santan di awal video tadi. Nah, kira-kira hasil adonannya seperti ini, lembut dan kental. Oke, selanjutnya adonan akan kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Nah, seperti ini. Untuk bagian pertama aku tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna biru, 3 tetes pewarna makanan merah cabai, 1-2 tetes pewarna makanan warna kuning muda, dan terakhir aku tambahkan pasta coklat. Nah, setelah semua diaduk rata dan warnanya sudah sesuai keinginan kita, masing-masing adonan akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat memasukkan ke cetakan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini kita sisihkan dahulu ya. Lanjut, di sini sudah aku siapkan tin wall plastik food grade tahan panas seperti ini. Aku pakai yang ukuran 120 ml ya. Kemudian langsung aja tuang adonannya ke dalam tin wall. Tuang cukup separuh dari tin wallnya aja. Untuk satu warna ini aku bagi menjadi 6 cup tin wall ya. Jadi nanti hasilnya jadi 24 cup. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan kukusannya agar nanti bisa langsung siap kukus ya. Teman-teman, adonan sudah masuk semua ke cetakan. Jangan lupa sebelum dikukus hentak-hentakan dulu adonannya agar gelembung udaranya bisa keluar. Nah, ini kukusannya sudah mendidih teman-teman. Masukkan satu persatu, kukus adonannya dengan api sedang kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini untuk adonan yang mengantri insya Allah aman ya. Dan setelah 15 menit adonan kita kukus, hasilnya bisa dilihat cantik sekali ya teman-teman. Kuenya mengembang sempurna. Angkat satu persatu kuenya, kemudian sisihkan.
Lalu kita kukus sisa adonan berikutnya sampai matang. Sambil menunggu kuenya dingin, siapkan wadah, masukkan 1 batang keju oles Bridi atau setara dengan 160 gram, 1 saset susu kental manis, dan ini saya juga pakai 3 sendok makan whipped cream bubuk yang tadi sudah aku campur dengan 60 ml air, kemudian diaduk-aduk. Dan terakhir masukkan 100 ml susu full cream cair, lalu mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya jadi halus dan lembut. Nah teman-teman, adonan cream cheese kita sudah jadi ya. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini agar lebih mudah memasukkannya ke cetakan. Oke lanjut ya teman-teman. Setelah bolu sudah dingin, langkah berikutnya tahap pemberian topping. Caranya cukup semprotkan cream cheese-nya ke atas permukaan kue bolunya. Kemudian hentak-hentakan kuenya agar cream cheese-nya meleleh dan rata seperti ini ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah, jangan lupa tambahkan parutan keju di atasnya agar rasanya lebih ngeju. Nah seperti ini teman-teman, bolu mininya sudah jadi. Jangan lupa tambahkan permen bunga atau potongan buah ceri. Cakep banget ya. Cocok banget untuk isian snack box mewah. Ini sudah bisa langsung dikonsumsi atau disimpan di kulkas, bisa tahan 2-4 hari. Tapi kali ini aku mau cicipi langsung aja agar rasa lumer dari cream cheese-nya lebih terasa. Bismillah, aku cicipi ya. Bolunya lembut banget dan cream cheese-nya Masya Allah enak, creamy dan lumer banget. Teman-teman harus coba juga, pasti ketagihan. Nah teman-teman, akhirnya resep bolu mini cream cheese sudah selesai kita buat. Bikinnya mudah, bahan-bahannya murah dan rasanya juga enak banget. Meski hanya dari 2 butir telur tapi hasilnya jadi banyak. Cocok untuk isian snack box, ide jualan kekinian atau cemilan di rumah. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.